Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Komariah dengan NIM 19081061173 dan rekan saya Agnita Prihandini dengan NIM 19081061170, Salsabila Nur Azkia dengan NIM 19081061179 dan Sumiati dengan NIM 19081061167. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait materi tentang inventarisasi praktikum biologi SMA kelas 12 beserta alat dan bahan yang digunakan. Berikut cakupan materi yang akan dipresentasikan. Di antaranya yaitu yang pertama, pengertian laboratorium dan contoh praktikum yang dapat dilakukan di laboratorium biologi SMA kelas 12. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum biologi SMA kelas 12. Yang ketiga, prinsip kerja dan pemanfaatan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum biologi SMA kelas 12. Dan yang terakhir, yaitu sistem inventarisasi alat dan bahan praktikum pada laboratorium biologi SMA kelas 12. Nah, pada materi pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian laboratorium dan contoh praktikum yang dapat dilakukan di laboratorium biologi SMA kelas 12. A. Pengertian laboratorium dan contoh praktikum yang dapat dilakukan di laboratorium biologi SMA kelas 12. Laboratorium merupakan wadah atau tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya. Misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Laboratorium berisi berbagai macam alat dan bahan yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Adapun contoh praktikum yang dapat dilakukan di laboratorium biologi SMA kelas 12, diantaranya yaitu respirasi anaerob, enzim katalase, dan pembuatan nata de coco. Yang pertama, respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol dan asam laktat. Pengamatan yang dilakukannya yaitu menggunakan larutan sukrosa 2% dan ragi 1% yang disimpan pada suhu 400 Celcius pada percobaan pertama. Juga menggunakan larutan sukrosa 3% dan ragi 1% yang disimpan pada suhu 800 Celcius pada percobaan kedua. Kedua percobaan diamati selama 3 menit sekali sampai 15 menit. Yang kedua, enzim katalase. Enzim katalase adalah salah satu jenis enzim yang umum ditemui di dalam sel-sel makhluk hidup. Enzim katalase berfungsi untuk merombak hidrogen peroksida atau H2O2 yang bersifat racun yang merupakan sisa atau hasil sampingan dari proses metabolisme. Apabila H2O2 tidak diuraikan dengan enzim ini, maka akan menyebabkan kematian pada sel-sel. Oleh sebab itu, enzim katalase untuk merombak H2O2 menjadi substansi yang tidak berbahaya, yaitu berupa air dan oksigen. Dan yang terakhir yaitu nata de coco. Nata adalah produk fermentasi oleh bakteri Acetobacter psyllinum pada substrat yang mengandung gula. Bakteri pembentuk nata Acetobacter psyllinum dapat tumbuh dan berkembang membentuk nata karena adanya kandungan air, protein, lemak, karbohidrat, serta abu dan beberapa mineral pada substrat sebagai nutrisinya. Selanjutnya, materi kedua akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Agnita Prihandini dengan nomor induk mahasiswa 1908106170 sebagai pemateri kedua dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai alat dan bahan yang digunakan pada praktikum biologi SMA kelas 12.
Perlu teman-teman ketahui bahwasanya alat dan bahan merupakan salah satu fasilitas terpenting yang ada pada laboratorium biologi SMA kelas 12. Dan yang dimaksud dari peralatan laboratorium itu merupakan suatu alat atau benda yang digunakan untuk membantu memperlancar kegiatan praktikum, baik itu berupa penelitian, kemudian pengamatan, eksperimen, pengukuran, dan pelatihan ilmiah di tempat riset, yakni laboratorium. Kemudian, peralatan laboratorium yang akan dioperasikan juga harus benar-benar dalam kondisi siap untuk dipakai atau ready for use, serta bersih kemudian berfungsi dengan baik dan terkalibrasi. Menurut Suyanta pada tahun 2010, menyatakan bahwasanya peralatan di laboratorium biologi itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu ada peralatan optik, kemudian peralatan gelas, peralatan elektrik digital, peralatan logam, dan peralatan modern. Untuk yang pertama yaitu peralatan optik atau alat bantu perbesaran. Nah, ini merupakan peralatan yang digunakan untuk melihat sesuatu dengan ukuran kecil atau sangat kecil, seperti contohnya yaitu mikroskop dan juga kaca pembesar atau lup. Berdasarkan fungsinya, mikroskop ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengamati suatu benda atau organisme yang berukuran mikroskopis. Nah, bagian-bagian dari mikroskop itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian optik dan bagian non-optik. Nah, untuk bagian optik terdiri dari lensa okuler dan lensa objektif, sedangkan bagian non-optik yaitu diantaranya terdiri dari revolver, makrometer, mikrometer, tabung, lengan, dan juga kaki mikroskop. Selain mikroskop, lup atau kaca pembesar juga termasuk ke dalam peralatan optik, di mana lup ini memiliki bentuk yang bulat dan juga cembung, serta memiliki pegangan yang terbuat dari plastik atau aluminium. Nah, secara sederhana, fungsi lup ini ialah untuk mempermudah para peneliti melihat suatu objek menjadi terlihat lebih besar dari ukuran yang dimilikinya. Kemudian jenis peralatan yang kedua yaitu peralatan gelas. Nah, peralatan ini terbuat dari gelas atau bahan-bahan kaca, seperti halnya tabung reaksi, cawan Petri, gelas beker, dan sebagainya. Nah, gambar berikut ini dinamakan dengan tabung reaksi. Tabung reaksi adalah sebuah tabung yang terbuat dari sejenis kaca atau plastik yang dapat menahan perubahan temperatur dan tahan terhadap reaksi kimia. Tabung reaksi ini ada dua jenis, yaitu ada yang dilengkapi dengan tutup dan ada juga yang tanpa tutup. Tabung reaksi juga disebut dengan test tube atau ada yang disebut pula dengan culture tube, di mana culture tube ini merupakan tabung reaksi yang tanpa bibir yang biasanya digunakan untuk pembiakan mikroorganisme dalam medium cair. Kemudian ada pula cawan Petri, yang merupakan suatu wadah yang berfungsi untuk kegiatan isolasi, kemudian pemurnian, dan membiakan atau kultivasi mikroorganisme. Selain itu, terdapat pula beker gelas yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk preparasi media, kemudian menampung aquades, dan lain-lain. Jenis peralatan yang berikutnya yaitu peralatan elektrik digital. Nah, contohnya yaitu neraca digital. Selain itu, terdapat pula jenis peralatan logam, yang contohnya yaitu spatula logam, di mana spatula jenis ini biasanya digunakan untuk pengambilan objek yang sangat kecil yang sudah melalui proses pengirisan dan sudah siap untuk diamati pada mikroskop. Terdapat pula peralatan modern, yang contohnya yaitu mikroskop elektron. Nah, selain itu, menurut Munandar pada tahun 2016 menyatakan bahwasanya peralatan laboratorium biologi juga dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada peralatan consumable dan ada pula peralatan non-consumable, di mana untuk peralatan consumable yaitu merupakan suatu peralatan laboratorium yang hanya digunakan sekali pakai saja. Nah, hal itu bisa disebabkan karena rusak, kemudian pecah ataupun dibuang. Contohnya yaitu seperti alat-alat gelas, pipa karet, kertas saring, kertas kromatografi, dan lain-lain. Sedangkan
Yang dimaksud dengan jenis peralatan non-consumable itu merupakan suatu peralatan laboratorium yang dapat digunakan secara terus-menerus dan bukan hanya sekali pakai saja. Contoh peralatannya yaitu seperti pembakar gas, pompa vakum, mikroskop, kemudian peralatan elektronik, dan lain-lain. Dan berikut ini merupakan salah satu contoh praktikum yang dilakukan pada laboratorium SMA kelas 12, yaitu pada materi pembahasan mengenai bioteknologi konvensional. Adapun peralatan laboratorium yang digunakan pada praktikum ini yaitu meliputi 2 buah tabung Kunhe, kemudian satu timbangan analitis, 1 buah beker gelas, 1 batang pengaduk, 4 buah tabung reaksi, 2 buah sumbat gabus, 1 penangas air, dan juga berupa alat tulis. Dan untuk bahannya yaitu terdiri dari 0,25 gram ragi, kemudian 25 ml sukrosa dengan kadar 2%, ada pula 25 ml sukrosa dengan kadar 3%, serta diperlukan juga aluminium foil sebanyak 4 lembar dan vaselin secukupnya. Kemudian ada pun beberapa langkah kerja yang harus dilakukan dalam praktikum bioteknologi konvensional tersebut. Nah, yang pertama yaitu disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan penimbangan ragi yang masing-masing sebanyak 0,5 gram dan juga 1 gram. Selanjutnya yaitu siapkan larutan sukrosa dengan konsentrasi masing-masing 2% dan 3% sesuai dengan petunjuk tadi yang telah disebutkan. Setelah itu, gunakanlah tabung reaksi untuk mencampurkan ragi dengan larutan sukrosa tersebut sampai benar-benar tercampur sebanyak 15 ml. Kemudian tutuplah tabung reaksi tersebut menggunakan aluminium foil. Setelah itu, panaskan larutan tersebut pada penangas air dengan temperatur atau suhu 40 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius selama 15-30 menit. Selanjutnya, larutan yang telah dipanaskan dipindahkan ke dalam tabung Kunhe sampai penuh dan diusahakan jangan sampai terbentuk gelembung udara agar pada saat pengamatan tidak terkecoh dengan gelembung udara hasil respirasi anaerob tersebut. Nah, kemudian biarkan atau diamkan beberapa saat sampai kolom udara atau karbon dioksida terbentuk dan mencapai skala teratas. Laju pembentukan karbon dioksida tersebut dihitung setiap 3 menit atau 5 menit, yaitu dalam satuan mililiter per menit, di mana satu stripnya itu menunjukkan 0,2 ml. Dan selain itu, praktikum mengenai bioteknologi konvensional juga dapat menghasilkan produk yang berupa tempe, di mana tempe ini merupakan produk bioteknologi konvensional yang berbahan dasar kedelai. Nah, mikroorganisme yang digunakan yaitu dikenal dengan sebutan ragi tempe. Selain tempe, contoh produk bioteknologi konvensional yang lain ialah tape, di mana bahan dasar dari pembuatan tape ialah ketela pohon atau singkong, atau pula dapat digunakan berupa beras ketan. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai pemateri yang ketiga, yaitu Sumiati. Perkenalkan, saya Sumiati dengan NIM 1908167 sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai prinsip kerja dan juga pemanfaatan alat serta bahan yang digunakan pada praktikum biologi SMA kelas 12. Tata tertib kerja di laboratorium diantaranya yang pertama itu kita dilarang bekerja sendirian di dalam suatu ruangan laboratorium. Minimalnya itu harus ada asisten praktikum yang mengawasinya. Yang kedua itu kita dilarang bermain-main dengan peralatan laboratorium dan juga bahan kimia. Yang ketiga kita harus mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kita masuk ke dalam ruangan laboratorium. Seperti buku kerja, jenis percobaan, jenis peralatan, dan juga cara pembuangan limbah sisa percobaan. Yang keempat itu kita dilarang makan, minum, serta merokok di laboratorium. Yang kelima, kita harus menjaga kebersihan ruangan laboratorium.
termasuk juga meja praktikum. Apabila meja praktikum itu basah, maka harus segera mengeringkannya dengan lap. Yang keenam itu kita harus mencatat data dalam setiap percobaan dengan selengkap-lengkapnya dan juga jawab pertanyaan pada penuntun praktikum untuk menilai kesiapan dalam memahami percobaan tersebut. Yang ketujuh adalah kita jangan membuat keteledoran antar sesama teman. Yang kedelapan, berdiskusi adalah hal yang baik dilakukan untuk memahami lebih lanjut percobaan yang dilakukan. Jadi lebih baik kita diskusikan untuk lebih memahami percobaan tersebut. Yang kesembilan adalah kita gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian kita, dan juga sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Yang ke-10 adalah kita dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. Yang ke-11 adalah dilarang memakai sandal atau sepatu yang berhak tinggi. Yang ke-12 itu adalah wanita atau laki-laki yang berambut panjang itu harus diikat. Yang ke-13 adalah harus membiasakan mencuci tangan dengan sabun hingga bersih, terutama setelah melakukan percobaan atau praktikum. Yang ke-14 adalah bila terkena kulit akibat bahan kimia, maka jangan digaruk agar tidak tersebar. Yang ke-15 adalah bila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan bahan kimia, maka segera laporkan pada asisten praktikum agar segera pergi ke dokter untuk mendapat pertolongan selanjutnya. Menurut Damayanti 2018, prinsip-prinsip yang digunakan pada praktikum biologi SMA kelas 12 ini, yang pertama itu ada organisasi dan juga personalia. Nah, struktur organisasi laboratorium dan tanggung jawab setiap personil yang sesuai dengan kompetensinya itu harus ditentukan dengan jelas. Struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan yang jelas dengan sendirinya memperlihatkan pada fungsi laboratorium dan juga hubungan dari setiap bagian dalam organisasi laboratorium. Personil itu harus memiliki kompetensi seperti pendidikannya, pelatihan, dan juga pengalamannya, serta jumlahnya itu harus mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan di laboratorium. Yang kedua itu ada program jaminan kualitas. Yang ketiga ada peralatan, reagen, dan material. Nah, untuk jaminan kualitas atau quality assurance adalah istilah yang umum terkait dengan produsen, produk atau jasa, dan juga konsumen pelanggan. Laboratorium ini harus dilengkapi dengan peralatan dan instrumen karena diperlukan untuk pengujian. Mencoba peralatan termasuk hardware dan software itu harus dilindungi pengaturan atau tindakan yang mungkin membuat tidak validnya hasil tes. Nah, catatan dari setiap peralatan ini harus ada dan juga disimpan, termasuk nama perangkat, deskripsi, dan juga nomor seri. Yang kedua itu adalah tanggal pembelian peralatan atau pengiriman. Yang ketiga adalah pemeliharaan, kalibrasi, dan juga perbaikan data. Yang keempat adalah program kalibrasi, di mana semua peralatan, pengukuran, dan juga instrumen itu harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Diharapkan kalibrasi ini dilakukan secara teratur. Sistem kalibrasi ini harus memenuhi standar. Yang kelima adalah sistem uji. Laboratorium ini harus memverifikasi metode pengujian termasuk pada metode pengambilan sampel sebelum digunakan. Validasi metode ini sangat penting dilakukan karena melibatkan unsur-unsurnya yang dapat mempengaruhi seperti personel, peralatan atau instrumen, material kimia, akomodasi dan juga kondisi lingkungan, sampel atau komoditas dan juga jadwal. Tujuan dilakukannya validasi metode ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup penyimpanan yang tak terhindarkan dari metode dan juga kondisi normal. Semua elemen yang relevan itu telah diimplementasikan dengan benar. Yang keenam adalah uji dan juga referensi item. Untuk memastikan bahwa tes ini dapat diselesaikan dengan benar, maka untuk memberikan hasil yang memuaskan dan dapat diandalkan, laboratorium ini harus menggunakan metode standar internasional dan nasional. Yang ketujuh ini adalah kinerja studi. Untuk mendapatkan personel yang berkualifikasi, personel manajemen laboratorium ini harus mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan juga keterampilan personel laboratorium. Yang kedelapan adalah penyimpanan arsip dan juga laporan.
Laboratorium ini harus mempunyai dan mengembangkan sistem dokumentasi dan juga rekaman yang sesuai dengan kebutuhannya dalam menerapkan praktik berlaboratorium yang baik. Berikut ini adalah pemanfaatan alat serta bahan yang digunakan pada praktikum biologi SMA kelas 12. Menurut Pratiwi 2008, alat dan bahan yang umum ini diantaranya adalah yang pertama itu ada tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia. Yang kedua itu adalah pipet tetes, di mana fungsinya itu adalah untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu tetes demi tetes. Yang ketiga adalah kaca objek. Fungsinya itu adalah sebagai tempat meletakkan objek yang akan diamati. Yang keempat adalah mikroskop, di mana mikroskop ini adalah untuk mengamati benda-benda yang terlihat kecil menjadi lebih besar. Berikut ini merupakan pemanfaatan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum biologi SMA kelas 12. Contohnya itu adalah pada praktikum enzim katalase. Alat dan bahannya itu adalah 1 buah rak tabung reaksi, 3 buah tabung reaksi, 1 buah batang pengaduk, 3 buah pipet tetes, 3 buah lidi, 1 buah korek api, 1 buah lilin, 1 lembar kertas tisu, 1 buah ekstrak hati ayam, lalu ada 50 ml H2SO4 30%, 50 ml HCl 1 mol, 1 ml NaOH 1 mol, dan juga 50 ml HCl 1 mol. Untuk langkah kerjanya sendiri adalah pada praktikum enzim katalase ini adalah yang pertama kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah itu kita siapkan ekstrak hati pada tabung reaksi 1, 2, dan 3 pada masing-masing tabung reaksi tersebut dengan setinggi 1 cm. Selanjutnya adalah kita tambahkan H2O2 10 tetes pada tabung reaksi 1, 2, dan juga 3. Setelah itu kita tambahkan HCl 10 tetes pada tabung reaksi kedua, kemudian langsung sumpal atau tutup di tisu. Selanjutnya adalah kita tambahkan NaOH 10 tetes pada tabung reaksi ketiga, kemudian langsung sumpal atau tutup dengan tisu. Setelah itu kita lihat timbulnya gelembung. Setelah timbulnya gelembung, maka kita buka tutupnya atau sumpulan tisu tersebut dan kita mulai uji masing-masing tabung dengan memasukkan bara api pada lidi. Kemudian diamati nyala bara api pada lidi. Setelah diamati, maka kita catat hasil pengamatan atau hasil percobaan tersebut. Setelah dicatat, maka kita bersihkan dan rapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nuraskia dengan NIM 19081061179. Di sini saya akan menerangkan mengenai tentang sistem inventarisasi alat dan bahan praktikum pada laboratorium biologi SMA kelas 12. Sistem inventarisasi alat dan bahan praktikum pada laboratorium biologi SMA kelas 12, diantaranya inventarisasi laboratorium merupakan kegiatan pengadministrasian laboratorium untuk mendapatkan data dan rekaman tentang keadaan fasilitas dan barang-barang yang dimiliki oleh suatu lembaga laboratorium atau organisasi. Bagi sekolah, khususnya SMA yang mempunyai beberapa laboratorium, sangat penting untuk mendata fasilitas atau menginventaris alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium untuk kegiatan pembelajaran siswa. Dengan kegiatan inventarisasi yang memadai, akan dapat diperoleh pedoman untuk mempersiapkan anggaran atau mempersiapkan kegiatan pada tahun yang akan datang. Tujuan dari inventarisasi peralatan dan bahan laboratorium biologi SMA kelas 12 ini diantaranya yaitu untuk memahami cara menata dan menyimpan alat dan bahan di laboratorium biologi SMA kelas 12. Yang kedua, untuk memahami cara mengadministrasikan alat dan bahan di laboratorium biologi SMA kelas 12. Yang ketiga,
untuk mengenal dan mengisi perangkat administrasi laboratorium biologi SMA kelas 12. Yang keempat, untuk menerapkan cara menata, menyimpan, dan mengadministrasikan alat dan bahan di laboratorium biologi SMA kelas 12. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses penginventarisasian alat dan bahan laboratorium diantaranya yaitu yang pertama ada prinsip aman. Alat dan bahan untuk keperluan laboratorium biologi SMA kelas 12 ini harus disimpan dengan baik agar aman dari pencuri dan kerusakan. Terlebih lagi untuk alat yang mudah dibawa dan mahal harganya, seperti stopwatch yang harus disimpan pada lemari terkunci. Aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusaknya alat dan bahan sehingga fungsinya berkurang. Yang kedua ada prinsip mudah diambil. Penyimpanan alat dan bahan untuk keperluan laboratorium biologi SMA kelas 12 ini diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan yang sesuai agar mudah diambil pada saat digunakan. Contohnya yaitu lemari, rak, dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan dan jumlah alat dan bahan yang tersedia. Yang ketiga yaitu prinsip mudah dicari. Untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat dan bahan keperluan laboratorium biologi SMA kelas 12, diperlukan diberi tanda agar alat dan bahan tersebut mudah dicari saat akan digunakan. Yang keempat yaitu prinsip memperhitungkan kerusakan alat dan bahan. Hal ini dimaksudkan sebagai proses evaluasi dan pendataan agar semakin lebih baik dan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan proses inventarisasi. Cara penyimpanan alat dan bahan laboratorium biologi SMA kelas 12 ini dapat didasarkan pada jenis alat, pokok bahasan, golongan percobaan, dan bahan pembuat alat. Pengelompokan alat-alat laboratorium berdasarkan bahan pembuat alat tersebut seperti logam, kaca, porselen, plastik, dan karet. Alat yang berbentuk seperti set, penyimpanannya harus dalam bentuk set yang tidak terpasang. Adapun alat yang harus disimpan secara berdiri, misalnya hygrometer, neraca lengan, dan beaker glass. Alat yang memiliki bobot relatif berat disimpan pada tempat yang tingginya tidak melebihi tinggi bahu. Penyimpanan alat perlu memperhatikan frekuensi pemakaian alat. Apabila alat itu sering dipakai, maka alat tersebut disimpan pada tempat yang mudah diambil. Administrasi laboratorium biologi SMA kelas 12. Administrasi penggunaan alat dan bahan laboratorium ini terutama ditujukan untuk mengetahui kapan, berapa lama, untuk apa, dan oleh siapa laboratorium dan alat dan bahan laboratorium tersebut digunakan. Administrasi peminjaman alat dan bahan laboratorium merupakan kebijakan yang jelas dan tertulis mengenai alat dan bahan yang boleh dan tidak boleh dipinjamkan serta tata tertib dan prosedur peminjaman. Administrasi pemeliharaan dan perawatan alat dan bahan laboratorium merupakan bagian dari kegiatan penting yang dilakukan untuk menjaga agar alat-alat laboratorium dapat digunakan sesuai dengan batas usia pakainya. Kegiatan ini meliputi kegiatan membersihkan alat dan bahan serta memeriksa hasil kerja dan unjuk kerja alat, kegiatan memperbaiki bagian-bagian alat yang rusak, kegiatan mengganti bagian-bagian alat yang hilang, kegiatan menyimpan alat dan bahan yang sesuai dengan daftar inventaris, serta kegiatan memeriksa ketersediaan dan kebutuhan sehingga memberikan informasi bagi pengadaan alat dan bahan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari makalah mengenai inventarisasi praktikum biologi SMA kelas 12 serta alat dan bahan yang digunakannya yaitu yang pertama, laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Praktikum yang dapat dilakukan pada laboratorium biologi SMA kelas 12 ini diantaranya yaitu ada respirasi anaerob, enzim katalase, dan bioteknologi pada pembuatan nata de coco.
Yang kedua, peralatan dasar yang dibutuhkan untuk laboratorium biologi SMA atau MA sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana prasarana antara lain mikroskop, gelas preparat, dan cover gelasnya, preparat awetan yang terdiri dari mikroskopis dan makroskopis, alat peraga tubuh lengkap dan organ-organnya, alat-alat gelas seperti Erlenmeyer, gelas beker, cawan, gelas ukur, dan lain-lain, kaca pembesar, dan buku identifikasi atau klasifikasi. Prinsip kerja dan pemanfaatan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum biologi SMA kelas 12 ini diantaranya yaitu organisasi dan personalia, program jaminan kualitas, peralatan, reagen dan material, program kalibrasi, sistem uji, dan uji referensi item, kinerja studi, dan penyimpanan arsip dan laporan. Inventarisasi Laboratorium Biologi SMA kelas 12 merupakan kegiatan pengadministrasian laboratorium untuk mendapatkan data dan rekaman tentang keadaan fasilitas dan barang-barang yang dimiliki laboratorium tersebut. Sistem inventarisasi tersebut harus memiliki prinsip yang aman, mudah diambil, mudah dicari, serta memperhitungkan sumber kerusakan alat dan bahan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.